Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh ada lagi semuanya karena Tuhan. Terima kasih. Kami akan melanjutkan untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Elohim, saudaraku. Hampir berapa hari kita tidak bertemu oleh karena berbagai kesibukan. Pada kali ini saya akan lanjutkan lagi sesi perenungan firman Tuhan, di mana pada pagi ini terambil dari kitab Kolose. Kita sudah tiba di kitab Kolose. Kolose pasal 1. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dari pasal 1 kita mulai. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Haleluya. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Haleluya. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Tentang iman dan tentang kasih terhadap semua orang kudus. Ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Firman kebenaran yaitu Injil. Haleluya. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Haleluya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Haleluya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Haleluya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-hentinya berdoa. Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Haleluya. Hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Jadi, hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tentu hikmat dari Roh Kudus. Sehingga hidupmu layak. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sampai demikian juga dulu tentang firman Tuhan. Dan kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Haleluya. Judulnya adalah salam. Salam, kemudian ucapan syukur dan doa. Mengucap syukur. Paulus mengucap syukur dan berdoa untuk jemaat di Kolose. Haleluya. Dikatakan, kami selalu mengucap syukur
selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi setiap dia berdoa untuk jemaat di Kolose, dia selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dikatakan oleh karena apa? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kami di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Firman kebenaran yaitu Injil. Haleluya. Yang dikatakan ayat 6 yang sudah sampai kepada kamu, dikatakan Injil itu berbuah. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Haleluya. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan yang sebenarnya. Haleluya. Injil berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Dan itu sampai kepada jemaat di Kolose. Dan itu didengar oleh Paulus dan kemudian dia mengirimkan surat lagi dengan berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Dikatakan semuanya itu kamu terima. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasih. Kawan pelayan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Nah, rupanya ini Epapras sebelumnya diutus sudah pada jemaat di Kolose. Dan dia memberitakan Injil di sana. Dikatakan dia juga lah yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Jadi Epapras yang menceritakan, menyaksikan bagaimana jemaat Kolose berdiri teguh dalam Tuhan disampaikan kepada Paulus, dan kemudian Paulus kembali mengirimkan surat. Haleluya. Dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tidak berhenti-henti berdoa. Haleluya. Untuk kamu, untuk jemaat di Kolose. Paulus tidak berhenti-henti berdoa untuk jemaat di Kolose setelah mendengar tentang iman mereka. Dan dikatakan tujuan doa itu apa? Tujuannya berdoa itu doa Paulus supaya kamu menerima segala hikmat. Pertama hikmat. Dan kedua pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jemaat di Kolose. Haleluya. Nah dengan demikian dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya dengan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Haleluya. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tentang Allah. Bagaimana yang kita hari ini? Haleluya. Saya sangat percaya bahwa saudara-saudara bertumbuh dengan benar, dengan hikmat yang benar. Haleluya. Pengertian yang benar. Haleluya. Dikatakan dan selanjutnya, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Bagaimana yang kita hari-hari ini? Apa kita tekun, apa kita sabar? Haleluya. Menghadapi situasi yang sangat bagi dunia sulit. Tetapi kita anak Tuhan tidak ada yang sulit. Karena Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesukaran. Haleluya. Saya sangat percaya, sangat yakin bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita sudah memasuki hari yang ke berapa ini? 16 bulan September 2020. Tidak terasa sudah 9 bulan kita memasuki era pandemi COVID-19 2020. Tapi saya sungguh melihat pemeliharaan Tuhan begitu sempurna menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan juga begitu sempurna menyertai saudara-saudara. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, jadi tadi itu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita. Ya, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa. Jadi meskipun secara kenyataan kita masih hidup di dunia, tetapi sesungguhnya kita orang-orang yang dipanggil dalam Tuhan itu sudah dipindahkan
dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. Haleluya. Itu sebabnya karena saya firman Tuhan, hiduplah sebagai anak terang. Haleluya. Meskipun kita masih ada di dunia ini, tetapi sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap pada kerajaan terang, di mana Yesus Kristus sebagai Raja. Itu sebabnya kita bersyukur. Karena situasi, kondisi, keadaan dunia ini tidak akan mengganggu iman kita sedikit pun. Haleluya. Kita percaya bahwa di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah badai, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Haleluya. Ingat bagaimana waktu murid-murid menyeberangi Danau Galilea dan angin sakal, tapi mereka khawatir. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya. Itulah gambaran kehidupan kita. Hari-hari ini walaupun kita melewati badai, melewati hal-hal yang secara dunia tidak pasti. Tetapi dalam Tuhan ada kepastian. Kepastian yang dalam Tuhan itu adalah pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Bagi setiap orang-orang yang senantiasa berharap dan mengandalkan Dia. Saya sangat percaya, saudara. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersuka cita, tidak mengucap syukur, karena kita ada ini karena Tuhan. Haleluya. Kita semua ada sampai hari ini karena Tuhan. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna memenuhi kehidupan kita. Nah, sekiranya ini yang bisa kita renungkan pada kali ini, dan mulai kitab Kolose, bagaimana ada ucapan syukur di sana, ada ucapan syukur dan doa dan salam. Haleluya. Doa Paulus. Dan saya percaya ini juga berlaku bagi kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita terus tekun dalam mengasihi Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tidak pernah goyah, tapi pengharapan kita tetap di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus melimpah hingga pada detik ini. Kami boleh ada sebelum mana ada, semuanya karena kemurahan-Mu. Itu sebabnya tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah kami masih menghadapi era pandemi COVID-19, era new normal yang baru, dan kami terus melihat pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan pemelihara jiwa kami, dan hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, khususnya menonton video ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau hadir di tengah-tengahnya menjadi jawaban, memberikan jalan keluar supaya mereka dapat menanggungnya. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Shalom.